Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bal'am bin Bawra sangat terkenal di dunia dan di akhirat karena namanya diabadikan di dalam Al-Quran dan Taurat. Ia adalah lelaki dari Bani Israel yang berasal dari negeri Yaman. Bal'am bin Bawra merupakan keturunan dari Nabi Lut alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibnu Abbas dan ulama lainnya menyatakan Bal'am bin Bawra telah mengetahui nama-nama Allah yang Maha Agung dan ia dapat melihat malaikat. Ketika Bal'am bin Bawra berdoa dengan nama-nama Allah yang Maha Agung itu, maka Allah akan mengabulkan segala yang ia minta. Bal'am bin Bawra adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa doa-doanya mudah terkabul. Ia hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam dan ia termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi Musa alaihi salam. Karena kedekatannya itu, maka Bal'am bin Bawra dipercaya oleh Nabi Musa alaihi salam untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyembah patung berhala dan ritual-ritual serta kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang lainnya. Bal'am bin Bawra diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menyampaikan kepada penguasa Madian bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan masuk ke Madian dengan izin atau tanpa izin penguasa Madian. Namun, sesampainya di hadapan penguasa Madian, ada hal berbeda pada diri Bal'am bin Bawra. Ia tampak terkesima oleh pesona Madian dan keindahan istananya. Penguasa Madian menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Bawra. Oleh karena itu, penguasa Madian menawarkan kepada Bal'am bin Bawra yaitu kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik berupa harta, wanita, dan tahta. Bal'am kemudian menerima semua tawaran tersebut dan melupakan Nabi Musa alaihi salam. Singkat cerita, setelah menikmati berbagai kemewahan dan kesenangan negeri Madian, Bal'am bin Bawra diminta oleh penguasa untuk membendung dan mengusir Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya yang hendak masuk ke Madian. Menurut penguasa Madian, Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya masuk ke Madian bertujuan untuk memporak-porandakan segala kemewahan dan kemolekan negeri Madian serta menghancurkan kotanya. Sebagai pemilik doa-doa yang mustajab, maka tanpa berpikir lama, Bal'am bin Bawra mengiyakan perintah sang penguasa. Di malam harinya, pada saat penduduk Madian tertidur dan terlelap, Bal'am bin Bawra bangun dan berdoa serta memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Nabi Musa dan pengikutnya mengurungkan niatnya untuk pergi dan masuk ke kota Madian. Bal'am bin Bawra sangat yakin permintaannya kali ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, sesaat setelah ia kembali dalam tidurnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar darinya tidak lagi mustajab semenjak ia menerima tawaran dari penguasa Madian. Namun sebaliknya, jika ia tidak segera bertaubat dan kembali ke barisan Nabi Musa alaihi salam, maka ia akan menjadi manusia yang terlaknat. Selanjutnya, di pagi harinya, setelah menyadari bahwa doanya sudah tidak diijabah lagi, Bal'am bin Bawra bukannya bertaubat, namun malah semakin bertingkah. Ia mengumpulkan penduduk Madian dan berkata, "Wahai penduduk Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung. Tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju ke kota ini dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan kota ini." Pernyataan Bal'am bin Bawra tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan orang dekat Nabi Musa alaihi salam, ia sangat paham perilaku dan karakter pengikut Nabi Musa alaihi salam. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang serakah dan gemar berfoya-foya serta pemuja kesenangan dan kenikmatan. Selanjutnya,
Pada saat Nabi Musa telah berada di Suriah, maka penduduk Madian meminta kepada Bal'am agar berdoa untuk dapat mengalahkan Nabi Musa dan kaumnya, karena Nabi Musa datang untuk menghancurkan mereka. Tetapi Bal'am menolak permintaan mereka itu. Maka penduduk Madian terus mendesaknya, hingga akhirnya Bal'am menaiki kuda dan berangkat menemui Nabi Musa alaihi salam. Namun kuda yang dinaiki Bal'am selalu terjatuh sehingga ia memukul kudanya. Kudanya pun kemudian berkata kepadanya, "Mau kemanakah engkau? Tidakkah kau melihat di hadapanmu ada malaikat yang mendorongku sehingga aku terjatuh? Apakah engkau hendak menuju Nabi Musa untuk mendoakan keburukan bagi mereka?" Mendengar perkataan kudanya itu, Bal'am tidak peduli. Ia tetap pergi ke puncak Bukit Husman. Bal'am kemudian melihat Nabi Musa dan pasukannya dari atas bukit itu dan mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat lidah Bal'am menjadi keku dan kaku, sehingga lidahnya malah mendoakan kebaikan pada Nabi Musa alaihi salam dan mendoakan keburukan kepada kaumnya sendiri. Mendengar doa dari Bal'am, maka orang-orang Madian mencaci maki Bal'am. Akhirnya Bal'am bin Bawra meminta maaf kepada kaumnya dan menyatakan itu di luar kendalinya. Kemudian Bal'am berkata, "Sekarang lenyaplah bagiku kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang tersisa kecuali tindakan makar dan tipu daya." Bukannya bertaubat, Bal'am memerintahkan kepada kaumnya untuk menghiasi wanita mereka dan wanita itu dikirim kepada para pasukan Nabi Musa. Hal itu dimaksudkan agar pasukan Nabi Musa berzina. Ketika pasukan Nabi Musa berzina, maka pasukan Nabi Musa akan kalah karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kaum wanita memasuki perkemahan pasukan Nabi Musa, maka ada seorang pengikut Nabi Musa yang terpesona. Ia lalu bangkit seraya memegang tangannya dan membawanya kepada Nabi Musa. Orang itu berkata kepada Nabi Musa, "Aku kira kamu akan mengatakan bahwa wanita ini haram bagiku." Maka Nabi Musa berkata, "Benar, wanita ini diharamkan bagimu." Kemudian orang itu berkata, "Demi Allah, untuk yang satu ini aku tidak mentaatimu." Singkat cerita, Bal'am bin Bawra sukses melumpuhkan Nabi Musa dan pengikutnya. Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap angin lalu. Para pengikutnya dan penduduk Madian benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan yang kian merajalela. Maka atas kedurhakaan penduduk Madian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka penyakit taun. Akibat penyakit ini, penduduk Madian berguguran dan hanya sedikit dari mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa alaihi salam. Atas perbuatan ini, Bal'am bin Bawra dicatat di dalam Al-Quran sebagai manusia terlaknat. Ia disebut seperti anjing yang menggonggong sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bertaubat melalui wahyu di dalam mimpinya. Namun ia memilih menantang dan menolak hidayahnya. Bahkan ia menciptakan kerusakan yang lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya. Bal'am bin Bawra akhirnya mati bersama penyakit taun yang melanda kota Madian. Dari sini, mayoritas ulama berpendapat penyakit wabah itu merupakan azab dari Allah Azza wa Jalla karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengubah Bal'am bin Bawra yang sebelumnya manusia mulia yang hampir mencapai derajat kenabian. Namun pada akhirnya ia berubah wujud menjadi seekor anjing dan ia mati sebagai anjing dengan lidah yang menjulur. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, barang siapa yang keluar dari kerangka ilmu dan petunjuk menuju hawa nafsu syahwat dirinya dan memperuntukkan hawa nafsunya, maka dia menyerupai anjing.
Dan orang yang mendustakan ayat Allah juga akan lebih buruk daripada perumpamaan seekor anjing. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.